Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita akan diskusi untuk sistem pernafasan ya. Seperti yang sebelumnya nanti akan ada presentasi dari kelompok ya. Kemudian nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah itu di akhir saya akan jelaskan sedikit tentang anatomi dan fisiologi dari sistem pernafasan. Yang paling penting bahwa di setiap sistem itu Anda harus paham. Ya, seperti kemarin di sistem apa kita sudah belajar sebelumnya? Sebelumnya kita sudah belajar sistem apa? Ayo, apa kemarin terakhir? Gastrointestinal ya, pencernaan ya. Pencernaan sudah kan? Oh, belum. Iya, Nazwa? Udah ya? Belum, Ibu. Belum. Ya. Pencernaan belum kelas ini? Belum, Ibu. Oh, kemarin baru sistem imun dan limfatik ya. Oke, kalau di sistem imun banyak sekali unit yang akan bertanggung jawab ya. Tapi di sistem-sistem lain biasanya mereka akan punya kekhasan ya. Sistem apa yang menjadi kunci utama atau yang memegang peranan paling utama dalam menjalankan keseluruhan dari tujuan sistem tersebut gitu ya. Sama seperti di sistem respirasi. Nanti Anda akan lihat mana yang merupakan unit fungsional terkecil dari sistem respirasi dan bagaimana unit ini bekerja, gitu ya. Baik, silakan yang presentasi ini kelompok berapa? Izin menjawab, Ibu, kelompok 8. Oke, ya silakan kelompok 8. Untuk bersiap, saya serahkan ke koordinator. Siapa kemarin koordinatornya? Ihda ya. Koordinatornya Ihda ya. Ayo, silakan Ihda dipandu teman-temannya. Bentar. Baik, untuk kelompok 9 bisa mulai mempresentasikan hasil diskusinya. Izin masuk ya, Bu. Good evening, ma'am, and all my friends. Let me introduce our team. There are next month. There are Nur Lilis, Nashwa Shakira, and myself, Nilo Dewi Pratnyani. We are from 9 group. Well, our presentation topic today is respiratory system. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang respiratory system atau sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan melepaskan karbon dioksida ke lingkungan. Definisi lain yaitu sistem pernapasan merupakan jaringan organ dan jaringan yang membantu kita untuk bernapas. Ini termasuk saluran udara, paru-paru, dan pembuluh darah. Otot-otot yang menggerakkan paru-paru juga merupakan bagian dari sistem pernapasan. Bagian-bagian ini bekerja sama untuk memindahkan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan gas buangan seperti karbon dioksida. Sistem pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan sistem pernapasan bagian bawah. Sistem pernapasan bagian atas terdiri dari hidung, rongga hidung, sinus paranasal, laring, dan faring. Sistem pernapasan bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus paru-paru. Next mode. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pernapasan yang pertama, yaitu hidung.
Hidung berfungsi sebagai jalan masuknya oksigen ke dalam tubuh dan jalan keluarnya karbon dioksida. Selain itu, hidung juga berfungsi untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Di dalam hidung terdapat saraf olfaktori yang merupakan sel reseptor utama untuk indera penciuman. Saraf ini memonitor asupan bau yang dibawa udara ke dalam sistem pernapasan manusia. Saraf ini juga akan menerima rangsangan berupa aroma yang terbawa bersama dengan udara yang dihirup lalu mengirimkan informasi berupa impuls. Di dalam hidung juga terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan menghilangkan partikulat. Partikulat merupakan partikel udara yang sangat halus, contohnya yaitu asap, debu, embun, dan lain-lain. Next, selanjutnya yaitu nasal cavity atau rongga hidung. Rongga hidung berfungsi untuk meneruskan udara yang masuk dan kemudian mengarah ke tenggorokan. Rongga hidung juga bisa menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Rongga hidung dibagi menjadi dua segmen, yaitu segmen pernapasan dan segmen olfaktorius. Segmen olfaktorius berfungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Next, Mark. Selanjutnya yaitu sinus paranasal atau paranasal sinus. Fungsi sinus paranasal antara lain sebagai pengatur kondisi udara, sebagai penghalang suhu untuk membantu menyeimbangkan, membantu resonansi suara, meredam perubahan dalam tekanan udara, dan membantu produksi lendir untuk membersihkan rongga hidung. Pada manusia, sinus paranasal terdiri dari 4 pasang masing-masing yang diberi nama sesuai dengan tulang di mana sinus berada. Yaitu yang pertama ada sinus frontalis atau frontal sinus, terletak di atas mata, tepatnya di tulang dahi yang menyebabkan adanya bagian kasar pada dahi. Yang kedua yaitu sinus sphenoid, terletak di tulang baji. Lalu ada sinus ethmoid, terbentuk dari beberapa sel udara yang terpisah di dalam ruang tapis atau ethmoid antara hidung dan mata. Yang terakhir yaitu ada sinus maxillaris atau maxillary sinus, merupakan sinus paranasal terbesar berada di bawah mata di tulang rahang atas atau tulang maksila. Next, Mark. Selanjutnya, paring. Paring merupakan tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke trakea. Paring juga merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan. Panjangnya 12 hingga 14 cm dan memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebra cervix ke-6. Next, Mark. Selanjutnya adalah laring. Laring berhubungan dengan dua set otot. Mereka termasuk yang pertama otot leher dan faring yang memposisikan dan menstabilkan laring. Yang kedua otot-otot intrinsik yang lebih kecil yang mengontrol ketegangan di pita suara atau membuka dan menutup glotis. Mod masih yang slide sebelumnya. Pada laring dalam sistem pernapasan, peran laring dalam sistem pernapasan adalah menjadi saluran penghubung antara dasar rongga mulut dan trakea. Sedangkan dalam pembentukan suara, laring memiliki jaringan yang disebut pita suara yang dapat menghasilkan suara. Next. Baik, izin masuk. Selanjutnya ada trakea. Trakea terletak di daerah leher di bagian depan kerongkongan. Berbentuk pipa, terdiri dari gelang-gelang tulang rawan, dinding-dinding batang tenggorokan trakea, dan dinding bronkus terdiri atas 3 lapisan sel. Yaitu lapisan-lapisan berturut-turut. Dari dalam adalah lapisan epitelium, selanjutnya ada lapisan tulang rawan dengan otot polos, dan lapisan terluar yang terdiri dari jaringan pengikat. Dinding dalamnya dilapisi selaput lendir yang sel-selnya berambut getar. Rambut-rambut getar berfungsi untuk menolak debu atau benda-benda asing. Jika kita tiba-tiba batuk atau bersin, mungkin karena di saluran batang tenggorokan ada lendir atau debu yang mengganggu jalannya pernapasan. Selanjutnya ada bronkus atau cabang tenggorokan. Bronkus sendiri ini merupakan cabang batang
belakang tenggorokan yang jumlahnya sepasang. Yang satu menuju ke paru-paru kanan dan yang satunya lagi menuju ke paru-paru kiri. Dinding bronkus terdiri atas lapisan jaringan ikat, lapisan otot polos, dan cincin tulang rawan, serta lapisan jaringan digital. Selanjutnya ada bronkiolus dan alveolus. Dari bronkus, udara masuk ke cabang bronkus yang semakin halus lagi yang disebut bronkiolus. Bronkiolus berakhir sebagai gelembung-gelembung halus yang disebut alveolus. Alveolus diselubungi oleh pembuluh darah kapiler yang tempat terjadinya difusi O2 dan CO2. Alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara yang dihirup. Di sini ada macam-macam bronkiolus. Yang pertama ada bronkiolus segmental, yaitu yang bercabang-cabang menjadi bronkiolus yang mengandung kelenjar submukosa yang memproduksi lendir yang membentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan nafas. Yang kedua ada bronkiolus terminalis yang membentuk percabangan menjadi bronkiolus terminalis mempunyai kelenjar lendir dan celiak. Selanjutnya ada bronkiolus respiratori yang kemudian menjadi bronkiolus respiratori yang dianggap sebagai saluran transisional antara jalan nafas konduksi dan jalan udara pertukaran gas. Yang terakhir ada ductus alveolar dan saccus alveolar. Bronkus respiratori kemudian mengarah ke dalam ductus alveolar dan saccus alveolar yang kemudian menjadi alveoli. Yang terakhir ada paru-paru dan pleura. Paru-paru terletak dalam rongga dada dibatasi oleh tulang rusuk dan otot dada. Paru-paru merupakan himpunan dari bronkiolus, saccus alveolaris, dan alveolus. Paru-paru dan rongga dada berselapu tipis yang disebut pleura. Pleura mempunyai struktur rangkap dua yang merupakan kantong tertutup. Pleura yang langsung melekat pada paru-paru disebut pleura fiscalaris. Selanjutnya, di antara selaput paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Selanjutnya ada fisiologis sistem pernapasan. Fungsi paru-paru ialah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pada pernapasan melalui paru-paru atau pernapasan eksternal, oksigen dipungut melalui hidung dan mulut pada waktu bernapas. Oksigen masuk melalui trakea dan pipa bronkial ke alveoli dan dapat berhubung erat dengan darah di dalam kapiler pulmonalis. Dalam paru-paru, karbon dioksida salah satu aksi buangan metabolisme menembus membran alveolar kapiler dari kapiler darah ke alveoli dan setelah melalui pipa bronkial dan trakea menapaskan keluar melalui hidung dan mulut. Pernapasan, semua proses pernapasan ini diatur sedemikian sehingga darah yang meninggalkan paru-paru menerima jumlah tepat CO2 dan O2 pada waktu berat badan lebih banyak. Darah datang di paru-paru membawa terlalu banyak karbon dioksida dan terlalu sedikit oksigen. Jumlah karbon dioksida itu tidak dapat dikeluarkan, maka konsentrasinya dalam darah arteri bertambah. Selanjutnya ada mekanisme dari pernapasan. Ini ada contoh gambar dari pernapasan dada dan ini pernapasan perut. Pernapasan pada manusia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pernapasan pada dada dan pada perut. Yang pertama ada pernapasan dada. Pada pernapasan dada, otot yang berperan penting adalah otot antar tulang rusuk. Bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume dada bertambah besar. Bertambah besarnya akan menyebabkan tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan rongga dada luar. Karena tekanan dada kecil pada rongga dada menyebabkan aliran udara mengalir dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh. Proses ini disebut proses inspirasi, sedangkan pada proses ekspirasi terjadi apabila kontraksi dari belum bisa slide sebelumnya. Sedangkan pada proses ekspirasi terjadi apabila kontraksi dari dalam tulang rusuk kembali ke posisi semula dan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh meningkat, sehingga udara dalam paru-paru tertekan dalam rongga dada dan aliran udara terdorong keluar tubuh. Proses ini disebut ekspirasi. Bisa next. Yang kedua ada pernapasan perut.
Pada penafasan ini, otot yang berperan aktif adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Bila otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada bertambah besar sehingga tekanan udaranya semakin kecil. Penurunan tekanan udara menyebabkan pengembangannya paru-paru sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru. Ini disebut dengan proses inspirasi. Selanjutnya ada proses ekspirasi, itu diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanan meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Next. Di sini ada pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida itu terdapat di alveolus. Oksigen dari alveolus berdistribusi ke dalam darah dan sel darah membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Oksihemoglobin beredar dengan darah ke seluruh tubuh. Dalam sel-sel tubuh oksigen dilepaskan sehingga oksihemoglobin terurai menjadi hemoglobin lagi. Reaksinya itu ada Hb plus O2 jadi HbO2O, sementara itu karbon dioksida terbentuk melalui respirasi seluler diangkut ke paru-paru. Setelah sampai di alveolus, karbon dioksida berdistribusi dari kapiler ke alveolus, kemudian dikeluarkan melalui saluran pernafasan. Distribusi itu sendiri adalah pergerakan atau aliran suatu zat dalam pelarut. Zat akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Next. Selanjutnya itu ada volume paru dan kapasitas vital paru. Itu merupakan gambaran fungsi ventilasi sistem pernapasan. Dengan mengetahui besarnya volume dan kapasitas vital paru, dapat diketahui besarnya kapasitas ventilasi maupun ada tidaknya kelainan fungsi ventilisator paru. Yang pertama ada volume paru. Selama penapasan berlangsung, volume selalu berubah-ubah, di mana mengembang sewaktu inspirasi dan mengempit sewaktu ekspirasi. Dalam keadaan normal, pernapasan terjadi secara pasif dan berlangsung hampir tanpa disadari. Beberapa parameter yang menggambarkan volume paru adalah, yang pertama itu ada volume tidal, itu merupakan volume udara masuk dan keluar pada pernapasan. Yang kedua ada volume cadangan inspirasi, itu masih dapat dihirup ke dalam paru sesudah inspirasi biasa. Ketiga ada cadangan ekspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru sesudah ekspirasi biasa. Yang keempat ada volume residu, udara yang masih tersisa di dalam paru sesudah ekspirasi maksimal. Yang kedua ada kapasitas vital paru, yaitu jumlah udara maksimum pada seseorang yang berpindah pada satu tarikan napas. Kapasitas ini mencakup volume cadangan inspirasi, volume tidal, dan cadangan ekspirasi. Kapasitas fungsi paru merupakan penjumlahan dari dua volume paru atau lebih, yang termasuk pemeriksaan kapasitas fungsi paru, yaitu ada kapasitas inspirasi, ada kapasitas vital, ada kapasitas paru total, dan kapasitas residu fungsional. Boleh di next. Okay, next I will explain about the process of exchanging air in the lungs. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melalui saluran pernapasan yang disebut bronkus dan bronkiolus, kemudian berakhir di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dalam pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Next, Mat.
Izin masuk selanjutnya ada proses dari pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terjadinya difusi gas oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru disebabkan adanya perbedaan tekanan parsial. Tekanan parsial adalah tekanan yang dihasilkan satu jenis gas dalam suatu kelompok gas. Pertukaran oksigen karbon dioksida ini terjadi di paru-paru, tepatnya pada organ alveolus, dan terjadi melalui proses difusi. Dan difusi sendiri itu merupakan proses pertukaran zat yang merujuk gas, dan hasil dari difusi itu sendiri adalah oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru. Proses difusi gas oksigen dan karbon dioksida pada pernapasan dan di dalam alveolus. Alveolusnya adalah kantong udara kecil yang berada di paru-paru. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya dalam sistem pernapasan. Yang pertama itu ada usia. Jadi faktor itu ada usia yang mempengaruhinya karena setiap usia itu memiliki perbedaannya. Contohnya dalam bayi dan balita memiliki frekuensi bernapas lebih banyak dibandingkan orang dewasa karena volume paru-paru yang relatif kecil dan sel-sel tubuh sedang berkembang sehingga membutuhkan banyak oksigen. Sedangkan pada usia orang tua itu kan memiliki frekuensi napas yang lebih banyak ya, karena kontraksi otot dadanya dan diafragmanya tidak sebaik saat masih muda sehingga udara pernapasannya lebih sedikit. Selanjutnya ada jenis kelamin. Frekuensi pernapasan pada wanita pada umumnya lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini disebabkan wanita pada umumnya memiliki volume paru-paru lebih kecil dari laki-laki sehingga frekuensi bernapasnya lebih banyak. Yang ketiga ada aktivitas. Orang yang sedang beraktivitas membutuhkan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sedang beristirahat. Oleh karena itu, frekuensi pernapasan orang yang sedang beraktivitas itu lebih besar daripada orang yang sedang beristirahat. Yang keempat ada posisi tubuh. Posisi tubuh itu mempengaruhi frekuensi pernapasan karena berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Oleh karena itu, frekuensi pernapasan orang yang sedang berdiri lebih besar dari orang yang duduk atau berbaring. Dan yang terakhir ada suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin besar pula frekuensi pernapasannya. Karena semakin cepat metabolismenya sehingga diperlukan peningkatan oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan pengeluaran karbon dioksida dari tubuh. Selanjutnya ada gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama itu ada emfisema. Emfisema sendiri ini merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Yang kedua ini ada asma. Asma sendiri ini merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungannya. Yang ketiga ada tuberkulosis atau TBC yang merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan kuncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Selanjutnya ada influenza atau flu, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, serta pilek. Dan yang terakhir ada kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu paling berbahaya. Sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Jadi ada video tentang sistem pernapasan. Dari rongga hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus menuju alveolus. Dalam alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lubang hidung merupakan jalan masuk udara ke hidung. Di dalam rongga hidung terdapat ginjal, membran mukosa, dan kapiler darah. Udara
akan ditarik oleh dia atau bulu hidung, ditembakkan oleh membran mukosa dan dihangatkan oleh udara. Selanjutnya, udara akan masuk ke paring atau tenggorokan. Dalam tenggorokan terdapat epiglotis berbentuk seperti daun yang dapat membuka dan pada saat menelan makanan, epiglotis menutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan tetapi menuju ke kerongkongan. Selanjutnya, udara bergerak menuju laring atau pangkal tenggorokan. Dalam laring terdapat suara. Trakea berbentuk seperti pita yang terletak memanjang bagian leher dan rongga dada. Trakea berbentuk huruf putih untuk mempertahankan bentuk pipa trakea tetap menjadi kokoh. Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari dua proses utama, yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke paru-paru dan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang dan berbentuk percabangan yang kecil yang dinamakan bronchiolus. Percabangan bronchiolus berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut kantong alveolus. Gelembung tersebut berhubung pembuluh kapiler darah. Bentuk alveolus menyerupai pizza atau sarang tawar. Pada alveolus kita terjadi pertukaran gas dan nafas. Secara singkat, udara yang penuh dengan oksigen masuk ke paring, trachea, bronkus, dan kantong alveolus. Pada saat udara yang kita hirup sampai di alveolus, oksigen melewati kapiler darah. Selanjutnya, darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, darah akan membawa karbon dioksida ke alveolus menuju tenggorokan, lalu menuju ke lubang hidung, dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses ini dinamakan dengan pernapasan. Okay, that's it our presentation today. But before I close this presentation, let me to give a conclusion. The conclusion is respirasi adalah proses pertukaran gas oksigen dari udara oleh makhluk hidup yang digunakan untuk rangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pernapasan terdiri dari organ yang berfungsi dalam aktivitas metabolisme, terutama produksi atau perubahan energi kimia yang terikat dalam bahan organik menjadi energi siap pakai atau ATP dalam sel. Organ pernapasan merupakan media pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari dalam dan luar tubuh. Udara dari atmosfer masuk ke dalam tubuh dengan cara tertentu oleh organ pernapasan. Selanjutnya, oksigen yang dibutuhkan untuk proses pernapasan masuk ke sel darah kapiler, jaringan tubuh dengan bantuan sistem transportasi. Next mode. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan. Sudah ada yang angkat tangan, boleh langsung. Baik, Aura dipersilakan. Izin bertanya, kadang kan kita nih mau bersin, terus kadang-kadang tuh bersinnya itu nggak jadi. Nah itu tuh kenapa dan di dalam pernapasannya tuh kenapa ya? Terima kasih. Oke, baik Aura, terima kasih atas pertanyaannya. Apa ada lagi yang ingin bertanya?
Ayo, mana temannya yang lain? Sudah falling asleep ya? Ayo, mainkan kopinya. Cuma satu pertanyaan, Aura. Oh, ada Salsa. Oke, ada Baik, Salsa nih. dipersilakan. Izin masuk, Bu. Izin Ya, saya ya. perkenalkan diri, nama saya Salsa dan ini. Saya mau bertanya, kenapa kalau misalkan kita kedinginan itu hidung kita kadang suka meler atau suka lembab gitu? Kan suka tiba-tiba gitu kalau misalkan lagi di suhu dingin atau lagi di cuaca dingin gitu, itu kenapa ya kalau boleh tahu? Terima kasih. Oke. Ya, Baik, boleh. Yang tadi bertanya, jangan lupa ya untuk ditulis di chat box pertanyaannya. baik, terima kasih untuk Aura dan Salsa atas pertanyaannya. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu izin apa boleh dijawab? Ya, ya silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aura terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya, gimana sistem pernapasan kita kalau bersin nggak jadi gitu. Jadi jawaban dari kelompok saya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu arti bersin. Bersin itu merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Hal ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Selain itu, bersin juga bisa dipicu oleh reaksi infeksi atau alergi. Ketika ada seseorang ingin bersin tapi kemudian tiba-tiba tidak jadi, bisa jadi ini karena stimulus yang memicu bersin tidak cukup kuat. Bersin yang tidak jadi bukan pertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk, namun hanya pertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat. Tetapi gagal bersin ternyata bisa jadi salah satu gejala dari masalah THT. Beberapa penyakit seperti flu, infeksi telinga, sinusitis, dan sakit tenggorokan dapat memicu hidung gatal. Mungkin di awal terkesan seperti akan bersin, namun ternyata hanya memberikan sensasi gatal dan hidung berair saja tanpa bersin. Apa jawabannya cukup dimengerti, Aura? Sudah, terima kasih, Dewi. Baik. Baik, izin masuk. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Salsa ya. Jadi Salsa kan bertanya, kenapa kalau kedinginan itu hidung kita jadi meler atau lembab? Nah, kondisi ini itu namanya rhinorea. Nah, rhinorea sendiri ini merupakan kondisi di mana rongga hidung kita terisi sejumlah cairan lendir dan hidung jadi berair. Biasanya ini terjadi saat suhu dingin. Nah, di tempat suhu dingin ini sering terjadi karena hidung itu memastikan bahwa udara yang kita hirup itu tidak terlalu kering, karena jaringan paru-paru di dalam tubuh itu sangat sensitif. Udara yang ada di tempat dingin itu memang cenderung kering, sehingga untuk melembabkannya itu hidung meningkatkan produksi cairan tersebut. Seringkali hal ini menyebabkan hidung kelebihan cairan lendir sehingga bisa mengalir keluar dari hidung. Gimana, Salsa? Ya, bisa dimatuk. Makasih, guys. Sudah semua? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi kah? Yang baru satu yang ditulis. Ayo, yang lain mana? Silakan teman-temannya lain.
Ayo, mana temennya? Ini udah pada tidur beneran ya? Teman. Sudah tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Kak? Kelompok yang lain? Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Tampaknya sudah pada tidur ya. Oke, ya. Boleh ditutup dulu kelompok 9. Baik Ibu, thanks you all for your attention today. The last I say good evening. Thank you, ma'am. Okay. What is your last word? Tadi Nilu, what is your last word? The last I say good evening. Okay. Oh, good evening. You don't say goodbye, right? Good evening and goodbye. Yeah, Okay. You don't have to say goodbye now. We haven't finished yet. Yeah. Hold for a while. I will try to explain some that you might. I think it's already complete. I think the presentation today. So this is about the respiratory system. Do you breathe now, class? Do you breathe now? Yes, ma'am. Yes. How many times you breathe a day? Every time, maybe. Every time you breathe. What makes you breathe then? What makes you breathe? No, you don't know? Why you need to have inspiration? Kenapa butuh inspirasi? Kenapa ya? Kenapa butuh hidup? Untuk hidup. Oke, good. Kenapa harus hidup? Apa yang hidup? Apa yang didapat dari inspirasi? Yang didapat dari inspirasi apa? Gas kan ya? Gas kan? Iya. Apa tadi gasnya? Oksigen ya? Iya, Bu. Oksigennya nanti untuk apa? Metabolisme sel kan? Iya, Bu. Jadi selnya kalau nggak ada oksigennya, apakah bisa berfungsi? Tidak bisa. So you need oxygen. Yeah, almost all system in human biology or human anatomy we call as vital system because they support our life. Gitu. So without those system we cannot stay alive. Yeah, so this is one of important function of our body, which is also vital. That's why in nursing world, vital sign instead of heartbeat, ya selain denyut jantung, rate pernafasan itu juga jadi tanda-tanda vital. TTV, gitu pernah dengar TTV? Pernah, Ibu. Nah, kalau assessing pasien ya, assessing client in hospital, coba ukur dulu TTV-nya. TTV itu suhu, nadi, pernafasan. Itu tanda-tanda vital. So respiration has been part of vital sign.
Okay, when you have a block in the respiratory system, so it will changing all of the metabolism in your body. Gitu ya. So actually the function mainly to supply oxygen tadi. Kebutuhan oksigen untuk seluruh organ. But here in the respiratory system we have some mechanism. Ada yang namanya ventilasi pulmonar, kemudian Anda inhalasi masuk, tapi setelah inhalasi ada juga yang harus dikeluarkan. So you have to exhale by changing the unused gas from our body. Jadi yang masuk harus ditukar, gitu ya. So here, instead of supplying oxygen, the main focus is how to exchange between gases here. Okay, how to make the gas easily inhale by our body and easily exhale by our breathing. But instead of that, we have another function of the non-respiratory function in the respiratory system. So this is the main function ya, tadi fungsi utamanya kan O2 ke jaringan ya, ke sel, ke jaringan. Ada juga removal of CO2 karena ini tadi ya harus bersamaan. Nah, related function to this primary function is what we call biventilation. Dan nanti kita akan cerita what is that ventilation. But instead of the primary function, we also have what we call bisecondary function here, which is actually it is non-respiratory function, but conducted or carried by the respiratory system. One of which is the regulation of blood acidity, blood fluid acidity. Yeah, the partial pressure of oxygen and CO2 in our blood ini ya, ini tekanan parsial masing-masing ini mempengaruhi pH di dalam darah, terutama nih kadar CO2 yang menjadi sensing. Ya, nanti kita akan lihat kalau pH-nya di dalam darah tinggi, apakah akan terjadi yang namanya asidosis metabolik atau respiratorik, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah thermoregulation. Ya, penyeimbang suhu. Mostly this is done by our nose. Ya, jadi udara-udara yang masuk lewat hidung kita itu kan tadi kata temannya dilembabkan ya, mengalami proses kelembapan oleh mukosa-mukosa dari hidung, mukus-mukus yang ada dihasilkan di hidung, sehingga udara yang masuk ke dalam sistem pernafasan kita itu lebih lembab dan lebih hangat, yang ikut menstabilkan ini regulasi suhu tubuh. Gitu ya, it will be a bit different when you breathe with your mouth. Waktu Anda nafas pakai mulut bisa kan ya? Bisa nggak nafas pakai mulut? Bisa, Bu. Nah, gimana nafas pakai mulut bedanya dengan pakai hidung? What will be the different? Yang menjawab Ibu, untuk yang di mulut itu nggak disaring terlebih dahulu udaranya Ibu. Tidak disaring. Terus selain tidak disaring, gimana, Ida? Tidak melembabkan ya, Bu? Tidak dilembabkan. Iya, betul. Tidak ada mekanisme kelembapan, melembabkan suhu. That's why when you have a blockade in your nose, kalau kita lagi pilek, kita suka napas pakai mulut kan ya. Itu rasanya kering nih. Bener nggak? Beda dengan waktu kita nafas dengan hidung. Kalau Anda misalnya dia pilek tuh ya, napasnya pakai mulut, lama-lama di sini kering. Ya, that is a part of thermoregulation. And then the third is about phonation. Jadi respiratory system juga bertanggung jawab terhadap fonasi, berbicara, mengeluarkan suara. Ayo, ada di mana tadi? Coba saya mau tanya. Saya mau panggil salah satu. Kenapa bisa ini making sounds? Non-respiratory functionnya sistem respirasi, kenapa bisa kok making sound, menghasilkan suara? Coba Sabrina. Aduh Sabrina, habis makan apa kamu Sabrina? Makan pecel lele ya?
Aduh, enak banget deh kayaknya. Oh, kamu lagi beramean ya? Lagi beramean ya, Sabrina ya? Iya, Ibu, betul. Oke. Nah, kalau lagi beramean berarti banyak yang bantuin. How can our respiratory system making sounds and make a phonation? Coba, Sabrina. Oke. Izin Ibu, di mana atau kenapa? Ya, kenapa? Kenapa? Kenapa dibilang kalau sistem respirasi kita itu punya fungsi menghasilkan suara atau fonasi? Ayo, boleh follow friend, kan tadi banyak tuh teman-temannya di sekitarnya. Kalau nggak bisa bantuin, nggak usah ditemenin, percuma banyak-banyak teman nggak bisa bantuin. Ayo, how can we make the sounds by our respiratory system? Karena pas kita bernafas, karena kalau kita Ayo. bernafas, udaranya itu ngelewatin 2 saluran pita suara. Jadi, ada suaranya, Ibu. Jadi ada suaranya. Oke. Boleh temennya coba melengkapi tadi ya, waktu kita bernafas melewati pita suara. Keywordnya udah dapat, tapi coba prosesnya. I would like to ask Hafiz. Hafiz, kamu udah berapa jus? Masih 5. Subhanallah. 5 jus beneran? Lupa-lupa dikit tuh. Lupa-lupa dikit. Kumaha lupa-lupa dikit. Ya, subhanallah. Namanya kalau Hafiz harus jadi Hafizul. Ya. Ayo, Hafiz. How can they make a phonation? Tadi ada pita suara. Waktu kita bernafas, kata Sabrina, ada pita suara kita. So what's wrong there? What happened there? Ayo. Gimana? Bantuin Sabrina. Tadi udah bener tuh ada pita suara. Bener nggak di sistem pernafasan kita ada pita suaranya, Hafiz? Ada, Bu. Di mana itu dia? Di bagian mana? Di bagian hidung? Atau di bagian trakea? Atau di bronkus? Atau di alveolus? Di mana, Hafiz? Tempatnya kurang tahu. Coba tadi yang presentasi tadi siapa coba? Oh, Endah. Endah, di mana Endah? Izin jawab, Ibu, ada di pangkal tenggorokan bukan, Ibu? Iya, tenggorokan itu bahasa anatominya apa, Endah? Aduh. Itu dulu. Lemarinya mana? Ini lemarinya, ini ayo. Maaf, Bu, maaf. Iya, nggak apa-apa. Oke, apa namanya? Coba. Disebutnya faring, ya, Bu. Faring apa laring? Faring. Laring, Bu. Laring, di ujungnya laring ya. Oh, ya, di Bu, ujungnya laring. Di ujung laring we have what we call bivocal cord. Ya, vocal cord itu apa? Pita suara. Pita suara. So you can make the sounds. You can make a phonation when the air from your lungs vibrate the vocal cord. Ya, udara yang ada dalam paru. Tadi udah bener tuh Sabrina. Ada udara-udaraan gitu ya. Terus ada pita suara, ya udara yang digetarkan dari dalam ya. Dari dalam rongga paru. Nah, itu menggetarkan pita suara sehingga kita bisa menghasilkan bunyi, fonasi. A, I, U, E, O itu dipengaruhi oleh tadi ya struktur mulut. Nggak bisa kan bilang O-nya sambil nyengir, bisa nggak bilang O sambil nyengir? Yang keluar huruf O nggak kalau sambil gini? Coba, ada yang bisa coba?
Keluar huruf O sambil gini. Ada nggak? Ayo, yang bisa hebat banget deh. Oh, ya, pasti itu fonasinya tadi tergantung yang keluar itu tergantung juga dipengaruhi oleh tadi struktur yang kita buat ya. Ya kan Hafiz ya, makharijulnya ya, makharijul hurufnya ya. Itu ya Hafiz ya, Sabrina gitu. Nah, terus suara setiap orang beda-beda. Tadi suara Sabrina sama suara Hafiz, are they the same? Are they the same? Sama nggak suara Sabrina dan suara Hafiz? Tidak, Bu. So, kenapa berbeda? So why they are different? Kenapa sih kok suara kita tidak diciptakan sama? Bahkan Anda satu kelas ini berapa orang? 32 ya? How many of you in one class? 32? Menjawab ada 36. Oh, 36. So, 4 of you. 34. Lagi di absen masuk satu lagi. Baru masuk 33 ya. 33 dan. Oke. Suaranya ada yang sama di antara 33 ini? Beda, Beda ya. Very specific loh. Very specific. Tadi laki dengan perempuan akan berbeda. Sama-sama perempuan aja berbeda. Kenapa ya? How can? Izin jawab Ibu. Karena perbedaan pita suaranya Ibu, kayak misal bentuk pita suaranya ada yang tebal, ada yang ada yang maaf Ibu, ada yang tebal, ada yang tipis gitu Bu. Ada suaranya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ya, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. The same like that. Ya, ketebalan dan ketipisannya tadi juga berbeda ya. Betul kata Enda. Ya, jadi kalau perempuan kan lebih tipis ya. Kalau laki-laki pada saat pubertas dia jadi lebih tebal karena hormonal. Nah, itu cerita lagi tadi, hormonal system itu kan sistem endokrin ya terhadap sistem respirasi. Nah, itu ada interconnected lagi. Itu kalau pada laki-laki dia lebih tebal. Ya, sehingga suaranya kalau sudah puberti ngebas gitu ya. Suaranya dalam gitu. Nah, sekarang kalau sama-sama perempuan tadi bentuknya bentuknya berbeda, ketipisannya juga berbeda, panjang pendeknya juga berbeda, and then it is also connected also to our lips, our teeth, our tongue, our mouth. Jadi dari bentuk struktur mulutnya ya, rongga mulutnya, sehingga kita bisa menghasilkan suara yang berbeda-beda. Ditambah lagi tadi temennya cerita apa nih, sinus-sinus ya. Sinus-sinus yang ikut juga bertanggung jawab terhadap pembentukan suara. Okay, so there is another non-respiratory function, phonation. Yeah, and then the next defend against microbes. How will it defend against microbes? Coba, siapa yang bisa jawab? Jessica? Kenapa kok bisa non-respiratory functionnya sistem respirasi kita itu termasuk juga immunity ini ya? Kenapa, Jess? Jessica? Ini are you real? Oh, kirain suka ada yang gini, mahasiswa suka ada yang masang video gitu, matanya gini gitu ya. Tapi itu video. Is it you, Jessica? Iya Ibu, saya hidup beneran. Hidup beneran. Hidup beneran. Oh iya, beda. Ada tersenyum. Maaf Ibu, pertanyaannya gimana? Pertanyaannya kenapa kok sistem respirasi bisa punya fungsi sebagai pertahanan terhadap mikrobes, terhadap mikroba. Siapa yang memegang peranan? Ya Allah, udah malam-malam masih suruh mikir ya. Tahu nggak? Udah di switch off ya. Otaknya udah agak sedikit di switch off ya. Kalian tidur jam berapa sih?
What time do you prepare for your night sleep? What time? Jam berapa, Jess? Jessica, what time will Saya you? tidurnya jam 12, Bu. Oh, oke. Berarti sekarang masih seger lah ya. Oke. Sekarang ya kadang-kadang jam 10. Oh. Jam 10. Oke, jadi gimana ini? How? Gimana bisa? Kok bisa defend against microbes? Ibu itu tadi ada yang raise hand nih, Bu. Oh, ada yang raise hand, bantuin Jessica. Kamu bisa aja, Jess. Aduh. Oke. Panggilnya nih Dewi ya. Panggilnya Dewi ya. Iya, Ibu, izin menjawab. Oke. Karena di salah satu organ sistem pernafasan kan hidung ya, Bu. Di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir. Itu berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan menghilangkan partikulat atau bakteri mikroba gitu, Bu. Oke, very good. Karena tadi Dewi yang presentasi ya, Dewi ya. Nggak apa-apa. Jadi itu. Jadi kalau ada yang presentasi salah satu kelompok, at least when you present something, you have to know the content, right? Kalau saya yang cerita begini, berapa persen Anda bisa tangkap. Tapi kalau Anda belajar untuk mempresentasikan, Anda akan cari tahu gitu. Ya, so itu tadi ada rambut-rambut di hidung kita, ada mukus yang akan mentrap microbes. Ya, termasuk tadi one of the reflex that we have, which is part of defense mechanism, is sneezing. Hacim. That is one of the defense mechanism. Ya, ini bagian dari innate immunity. Masih ingat innate immunity? Imunitas yang alami yang dipunya tubuh ya terhadap microbes ya. Jadi itu ada rambut-rambut halus, ada mukus yang akan mentrap. Ya, and then they will remove some chemical as well as producing others. Tadi ya. Jadi dari bersin tadi dikeluarin tuh ya yang tidak diinginkan. Ya, ini the next function. And then also they with the mucus they trap and dissolve blood clots. Ya, and then tadi ada another function of our nose instead of a root for gas, it is also part of sensing system, sistem saraf tepi. Ya, untuk smelling. Di sini ada epitel di nasal cavity yang Anda bisa mencium berbagai macam bau gitu ya. Ada ribuan bau yang Anda kenalin, bener nggak? Nah, Anda kenal bau temennya nggak? Kenal nggak sama bau temennya? Kenal, Bu. Kenal. Benar. Coba, Cikal, kalau baunya Malika kayak gimana emang? Cikal? Iya, Ibu. Baunya Malika gimana coba? Kenal baunya Malika? Kenal nggak baunya Malika? Cikal? Iya, Ibu. Yang paling kamu kenal baunya siapa? Bau siapa ya, Bu? Bau siapa saya, ya? Ibu, izin jawab. Bau diri sendiri. Aduh, gimana nih? Deketin ketiaknya gitu ya di hidung ya. Paling kenal bau sendiri gitu ya. Ya ampun ya. Pada waktu Anda bayi saja Anda sudah mengembangkan loh refleks ini loh. Refleks untuk mencium bau yang sangat spesifik gitu ya. Makanya anak bayi itu kalau itu sama ibunya mau nempel gitu terus diem ya. Nyium baunya doang. Nyium baunya doang itu tuh. Kalau ada bau yang lain apalagi yang asam-asam dia pasti nangis. Gitu. Ya. Okay, so this is one of non-respiratory function. Ya, smelling. Okay,
Nah, untuk sistem respirasi tadi Anda sudah dengar temannya ada yang bilang upper respiratory tract, ada yang bilang lower respiratory tract gitu ya. Tadi sudah cerita kelompok 9. Kemudian this is what we call by upper respiratory tract. Kelihatan gambarnya kah? Terlihat, Ibu. Nah, so upper respiratory tract, this is the blue one, blue cover. No, not blue. This is green ya. Start from the nasal cavity and then it moves into the pharynx and then laring. Pharynx and laring beda ya. Pharynx, laring. Ya. Kalau dari nasal cavity ini ada rute yang ke pharynx yang namanya nasopharynx. Kalau dari mulut oropharynx, oral. Kalau dari laring ke pharynx namanya laringopharynx. Ya, jadi pharynx ini adalah rute bersama, common route for respiration and digestive system. Jadi rute bersama sistem respirasi dan sistem pencernaan. But then if you like to have a respiratory tract, then it will move into the larynx. Tapi kalau ke ke sistem pencernaan ya tidak ke laring ya. Gitu. Ya, from pharynx then it will move to the back part to esophagus. Ya, kemarin sudah ya, digestive system. And this is lower respiratory tract. If you see here, they start from the trachea here, and then they move into the bronchi, and then the smallest here actually is the alveolus. Ya, including also the lung here as the lower respiratory tract. Jadi Anda kenal ada nanti namanya ISPA gitu ya, infeksi saluran pernafasan akut, which is could happen commonly in the upper tract, biasanya di atas, ya demam, flu itu ya, flu yang suka bersin-bersin, terus Anda sneezing gitu ya, itu biasanya upper respiratory tract problem. Oke, ini tadi sudah. Nah, saya cuma mau kasih lihat tadi, ya ini esophagus. Ya ini kalian lihat yang ini, this is the esophagus for digestive system route, and this is the larynx, ya for respiratory system route ya. Tapi pharynxnya ini tadi bareng-bareng nih pharynxnya. Dari sini nanti diatur oleh si epiglottis, ya mau buat nafas atau mau buat makan, yang atur nih epiglottis. Jadi makanan tidak akan masuk ke depan atau udara tidak akan masuk ke esophagus. Oke. Nah, di sini saluran nafas atas nanti kita akan cerita bagaimana glottis will open and close. Nah, temannya tadi sudah cerita juga bagian-bagian hidung ya, ada nostril, kemudian dorsum, ada akar hidung di bagian atas, volumella and so on. And then this is another part which is sinuses, sinus ya. Yang tadi fungsinya untuk apa? Sinus nih di sini ya, di sini sinus banyak, ada 4 tulang-tulang sinus. Fungsinya untuk apa? What is the function of our sinus? Apa fungsinya? Izin menjawab, Bu. Mm-mm. Fungsi sinus untuk menghangatkan atau melembabkan udara yang dihirup, membantu pengaturan tekanan intranasal, berperan dalam pertahanan tubuh, meringankan tengkorak, dan memberikan resonansi suara. Ya, ini pasti yang presentasi juga ya, kelompok 9 ya. Ya, Aulia ya? Bukan, Bu. Oh, bukan. Oh, very good. Nah, berarti tadi yang temennya presentasi mendengarkan, alhamdulillah ya. Jadi ini karena dia strukturnya berongga, sinus-sinus ini rongga. Ya, nah itu tadi meringankan tengkorak supaya nggak terlalu padat. Jadi ada rongga-rongga di situ. Selain itu juga fungsi keseimbangan. Ya, bagian dari sistem keseimbangan. Dan tadi ada juga menghasilkan mukus ya untuk pelumasan hidung gitu ya, termasuk juga tadi untuk foreign material, membantu untuk foreign material. Nah, sinus-sinus ini kalau Anda dengar yang namanya sinusitis,
there is a infection occur in this part of the sinus, but it could be in those four bone or in some. Bisa empat-empatnya atau bisa beberapa. Ya, sinus ini juga turut membentuk suara. Jadi ada rongga yang membuat suara itu ada resonansinya. Gitu kan suaranya berkerasa di sini. Gitu ya. Itu terasa. Ya, that is the sinus. Tadi faring, tadi sudah ya. So it is divided into 3 part. Tadi saya bilang naso, oro, and laryngopharynx. This is naso, this is oro, and this is laryngopharynx. This is the epiglottis, this is the larynx, this is the esophagus tadi kembali ya. And then this is how you swallow. When you do a swallowing, ya waktu kita makan, ini dari makanan dari sini. Oke, so ini ini upper esophageal sphincter, masih ingat di awalnya ini dia tertutup. Ya, waktu kita swallowing yang terjadi adalah di sini epiglottisnya. Here the epiglottis will block the larynx. Ini tadi ininya kosong ya. Kalau pada saat nafas dia masuk aja begini ke sini. Karena ininya sphincternya ini ketutup, jadi nggak akan masuk ke pencernaan udaranya. Masuknya ke larynx. Tapi when you swallow something, waktu kita mau menelan, so the epiglottis will do the action like this. Ya, ini epiglottisnya menutup sehingga tidak akan ada makanan yang masuk ke area sini, trakea, laring dan trakea. Jadi masuknya ke sini, ke esophagus. Ya, nah tadi esophageal sphincternya, sphincter esophagus yang bagian atas kebuka. Ya, saat ini nutup esophageal sphincternya kebuka sehingga makanan bisa masuk ke esophagus. Ya, selain itu ya ditambah lagi nih posisi dari lidah. Ya, lidah ini akan menutup oral cavity sehingga makanan kalau sudah ditelan ini tidak akan balik lagi ke area mulut. Gitu, kecuali Anda temannya sapi ya, bisa ya. Okay, nah, this is what happened after that when the food has already remained in the esophagus. Kalau udah masuk ke esophagus, ini kan tadi belum masuk, masih di sini ya, nih yang hijau-hijau ini. Kalau sudah masuk, maka ini akan esophagealnya menutup lagi, epiglottisnya kebuka lagi, sehingga udara bisa masuk. Oke, ini epiglottis ini akan berespon sambil kalau bicara berarti Anda butuh udara di sini sehingga epiglottisnya akan kebuka karena Anda butuh udara dari dalam ini kebuka supaya tadi biar fonasi kan ya mulut keluar, epiglottisnya perlu membuka. Tapi kalau misalnya Anda makan sambil bicara, kira-kira epiglottisnya gimana? Bingung ya? Nah, makanya suka tersedak masuk ke sistem pernafasan, bahaya. Ya, itu sebabnya tidak boleh makan sambil bicara kata orang-orang dulu ya. Nah, ini tadi laring ya, di bagian atas laring, so you have what we call bivocal cord. Gitu. Ya, ini laring, ini tulangnya kartilage. Nah, tadi sudah cerita produksi suara. So this is laring. Sebenarnya laring itu ada bagian yang false vocal cord, ada yang bagian true vocal cord atau vocal fold bilangnya. Ya, ini vestibular atau yang false vocal cord, ini yang true vocal cord. Kalau Anda perhatikan ini vestibularnya, ini yang true-nya. Jadi yang vestibular ini ikut membentuk dari si vocal cord tadi. Ya, pada saat inspirasi biasa ini akan terbuka seperti ini. Tapi pada saat Anda bersuara, maka bentuknya akan berubah. Gitu, ya. Oke, ini nasofaring tadi sudah ya, orofaring and laryngopharynx. Then we go into the trachea here. Ya, trachea ini kartilago ya. Kenapa dia harus kartilago? Karena dia harus menjamin tetap terbuka.
Jadi dia nggak akan ada konstriksi. Ya, jadi di bagian ini akan tetap terbuka. Ya, didukung oleh krikoid dan kartilage di sini. Oke. Nah, setelah dari situ kita ke bronkus. Ya, bronkus ini bercabang sesuai dengan lobus paru-paru manusia. Kalau di kanan, bronkus cabangnya ada 3. Karena dia ada parunya, ada superior, inferior, sama middle lobe-nya ini, lobus middle. Kalau yang di kiri, superior dan inferior saja. Ya, jadi bronkusnya akan bercabang menjadi bronchiolus. So this is the pulmonary airway tree. Kalau Anda lihat ini bronkus, ya, bronkus segmental. Ya, kemudian ini nanti large segmental ini akan menjadi small bronchi. Ya, bronkus yang kecil. Kemudian akan masuk ke fraksi bronchiolus yang kecil, bronchiolus. Ya, bronchiolus ini nanti ada terminal here, ada respiratory, ya. Kemudian terakhir di sini adalah alveolus. Gitu, ya. Satu begini, satu unit ini adalah disebut asinus. Ya, this is a functional unit of respiratory system. Tadi yang saya bilang, unit fungsional sistem respirasi itu adanya di sini, alveolus. Karena ini yang akan melaksanakan pertukaran udara between oxygen and carbon dioxide. Gitu ya. So, kalau Anda lihat di sini, di alveolus ini dia ada kantung-kantung ya yang semuanya diselubungi oleh pembuluh alveolar nih. Ini pembuluh ya. Kemudian di antara alveolus they have what we call biporous of Kohn. Ya, porous of Kohn ini menjamin kalau ada satu yang mengembang gitu ya, yang membuka, mengempis itu diikuti oleh bagian-bagian yang lain. Jadi dia akan bersamaan. Gitu. Okay, so if you see here, they have a very thin layer. Itu 1/7 dari tebelnya rambut. Pendukung dari alveolus. Ya, alveolus itu ada 2 sel yang jadi building block-nya. Yang pertama adalah alveolar tipe 1 atau tipe 1 pneumocyte. Yang ini sangat tipis tadi. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah tipe 2 pneumocyte atau alveolar type 2, which is will release surfactant here. Nah, ini sih surfaktan. Yang biru-biru ini surfaktan. Yang menghasilkan nih tipe yang 2. Ya, surfaktan ini penting supaya tidak terjadi kolaps di alveoli. Ya, so if you see here, this is the oxygen, the gas will pass nih ke pembuluh tadi kapiler alveoli ya. Ini alveolus. Kemudian dia masuk aja hanya dengan difusi. Ya, ini deoxygenated, ini akan bertukar masuk ke alveolar. Ini alveolar cell, ini blood flow, ini berarti sirkular. Ya, ini surface of alveoli. Ya. So here during inflation, pada saat inflasi ya, ini alveolus ini bisa mengembang. Pada saat Anda inspirasi, dia bisa mengembang ya dengan menurunkan densitas atau tekanan permukaannya. Gitu. Tekanan permukaannya tadi dibantu dengan adanya nih surfaktan di sini. Sehingga surfaktan ini fungsinya adalah menurunkan tegangan permukaan dari si alveolus. Gitu, ya. Nah, kalau misalnya tidak ada surfaktan, maka dia tidak akan bisa mengembang maksimal. This is what we call by slowly expanding alveolus.
Kenapa dia bisa mengembang tadi? Karena ada perbedaan tekanan O2 dan CO2. Sama ya, intinya kalau di sistem pernafasan, kenapa parunya bisa mengembang? Itu ada beberapa onset. Bisa karena kontrol pusat nafas dan juga bisa karena perubahan atau perbedaan tekanan parsial gas. Gitu ya. Oke. And then now the mechanism of breathing. Tadi temennya sudah ya. Breathing in, breathing out. Kalau Anda lihat di sini pada saat breathing in, so the chest will expand karena nih intercosta externa. Ini di sini ada intercosta externa yang akan berkontraksi. Kontraksi intercosta externa itu membuat rongga dada itu mengembang, membuka ke luar gitu ya, sehingga kelihatan di sini sternumnya ini nanti ke depan. Diafragma ini posisi restnya ini seperti ini. Pada saat breathing in dia akan turun ke bawah. Gitu. Ya, jadi kontraksinya pada saat Anda bernafas harus ada kontraksi. Kontraksinya adalah di intercosta externa dan diafragma. Tapi kalau pada saat ekspirasi normal tidak ada kontraksi. Ya, sama seperti niup balon. Sebentar, where is that? Waktu niup balon, Anda tenaganya kan dipakai gitu ya, banyak buat niup gitu ya. Tapi waktu ngempesin balon, ada tenaga nggak? Ada tenaga nggak? Pakai tenaga nggak ngempesin balon? Hah? Tidak, Bu. Kenapa? Kenapa kok ekspirasi tidak pakai tenaga? Karena paru punya properti yang namanya elastic recoil, mana ada nggak ya? Elastic recoil and compliance. Where is that? Oh, nggak saya masukkan. Lupa. Ya, elastic recoil and compliance. Recoil itu artinya apa? Kembali ke bentuk semula. Compliance tuh mengembang. Waktu kita inspirasi, kita kayak ditiup balon ya. Itu kita punya kemampuan mengembangkan semaksimal mungkin paru-paru kita. Tapi waktu itu kontraksinya dihilangkan, maka dia akan recoil, balik lagi ke bentuk semula. Tapi otot-otot paru itu semakin tua, maka kemampuannya akan semakin berkurang. Itu sebabnya kalau pada lansia nafasnya kan lebih cepat ya. Karena tidak compliance penuh, tidak bisa mengembang penuh, otot-ototnya udah capek ya. Dan tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula seperti waktu kita masih muda. Gitu. Ya, jadi sama kayak balon kalau setiap hari ditiup, dikempesin karetnya kan aus ya. Nah, itu sama seperti itu. Oke. Nah, itu pada saat kita bernafas normal ya. Jadi paru itu punya kemampuan untuk mengembang maksimal dan kembali ke bentuk semula. Tadi ya, namanya apa tadi? Apa namanya tadi? Kemampuan paru elastik. Elastik. Nih, saya tulis ya. Ini. Tuh, saya tulis itu di chat ya. What we call by elastic recoil and compliance. Ya, jadi yang elastic recoil itu kemampuan untuk kembali ke bentuk semula, recoil, balik. Kalau compliance tuh mengembang maksimal. Ya, itu pada saat normal, quiet breathing. Sekarang kita normal atau enggak breathingnya? Bernafasnya normal enggak sekarang? Bernafas normal apa bernafas paksa? Coba sekarang. Normal, Bu. Normal. Normal, Nah, Ibu. oke, coba yang bernapas paksa kayak apa sih? Aura. Aura, yang napasnya paksa, inspirasi paksa kayak apa, Aura? Aura. Aura mana? Iya, Ibu.
Nah, napas paksa kayak gimana coba? Bisa kasih contoh nggak? Kalau lagi lari itu nafas paksa bukan, Bu? Tergantung. Aura mau paksa apa enggak? Nggak usah lari. Sekarang coba Aura kasih contoh kalau napas paksa gimana Aura? Coba. Mana sih Aura tadi? Aduh. Mana sih? Ayo Aura. Ya, Ibu. Nah, coba napas paksa. Kayak Nggak usah ada suaranya Aura. Kalau napas nggak pakai suara kecuali kamu suruh ngomong. Ayo. Napas paksa coba gimana? kayak Oh, kok ada suaranya, nggak ada gambarnya, Aura mana sih? Gimana? Coba Aura napas kameranya jidat doang, Bu. Tahu, emang heran deh, mentang-mentang malam-malam dikasih jidat doang. Coba napas, tarik nafas yang dalam. Coba Aura. Iya, Ibu. Coba 1, 2, 3. Kurang Ibu. dalam. Yang abisin. Aduh, ayo abisin. Napasnya abisin, paksain sampai napas paling dalam. Tarik napas dalam. Gitu doang. Ampun deh Aura deh. Coba Satrio, coba narik napas yang sampai habis. Coba. Sampai habis apanya? Sampai sebisa kamu, tarik napas paling dalam. Tarik napas. Nah, gitu Aura. Itu namanya force inspiration tadi. Ya, kalau Aura mah nggak niat inspirasinya paksanya, agak-agak setengah maksa Aura mah. Kalau inspirasi paksa, coba tadi siapa? Siapa tadi yang saya minta sih lupa. Aura sama siapa tadi? Satrio, Ibu. Oh iya, Satrio. Coba perhatikan teman-teman. Bisa di pinnya ke Satrio. Pinnya coba dikasih ke Satrio. Oke, coba tarik napas. Coba teman-teman perhatikan apa yang berubah. Ini sekarang napas biasa dulu Satrio, napas biasa. Ini napas biasa ya. Oke, pada saat napas paksa coba. Oke, good. Saat di situ teman-teman perhatikan apa yang berubah. Apa yang berubah? Apa yang berubah? Saya stop share dulu biar kelihatan. Apa yang berubah kah teman-teman? Tadi dari Satrio. Coba waktu napas gimana tadi Satrio? Napas paksa? Napas paksa, Bu. Itu ya. Kira-kira naik nggak ini bahunya? Naik, Ya, Bu. bahunya ya. Berarti ada kontraksi tambahan, benar nggak? Kalau tadi nafas biasa, yang berkontraksi apa tadi coba? Kalau nafas biasa, diafragma, oke, good. 1 diafragmanya turun ke bawah. Yang kedua, dada. apa? Iya, dada. Tapi dada itu ada 2 ya. Interkosta interna yang dalam sama interkosta eksterna. Kalau pada inspirasi yang kontraksi yang eksterna. Inspirasi biasa. Ya, tuh, interkosta eksterna dan diafragma pada saat inspirasi biasa. Tapi pada saat inspirasi paksa tadi Satrio, itu naik ini nih, bahunya naik. Kenapa? Karena ada kontraksi dari otot aksesoris. Inspirasi paksa namanya. Saya harus exit ini dulu sebentar. Ada namanya otot aksesoris. Apa namanya si ototnya? Apa namanya? Nih di sini, dan di sini. Ini namanya sternocleidomastoideus. Aduh, pusing dah malam-malam suruh ngomong ginian ya. Sama scalenus itu di bahu sini nih. Ini scalenus. Ini di sini nih, leher nih.
Ini namanya sternocleidomastoideus. Jadi pada saat inspirasi paksa, ini dia kontraksi, sehingga naik ini bahunya. Scalenusnya sama sternonya kontraksi membuat bahu kita lebih tinggi. Gitu ya. Nah, sehingga parunya ini ngembangnya tadi compliance-nya maksimal. Gitu. Ya, itu yang terjadi pada forced inspiration. Kalau quiet inspiration tadi cuma diafragma yang turun, interkosta yang eksternal, yang keluar. Jadi lebih memperbesar rongga dada. Nah, kalau expiration tadi terjadinya secara pasif. Tidak boleh ada kontraksi. Kecuali forced expiration. Bisa forced expiration? Ekspirasi paksa? Bisa? Bisa nggak kalian ekspirasi paksa? Bisa lah ya. Gimana ekspirasi paksa? Oh, sampai habis. Nah, itu namanya ekspirasi paksa. Nah, force ekspirasi ya itu banyak sekali muscle-nya. Ya, intercosta interna here, oblique muscle here. Ya, oblique ada yang eksternal, ada yang internal. Ini abdominis transversus sama rectus abdominis. Jadi turun. Gitu kan ya? Turun kan? Bukannya naik bahunya kalau ekspirasi paksa. Tapi lebih ke perut. Nah, ini oblique itu adanya di dekat perut. Ya, sama abdominis ini sudah jelas adalah otot-otot di perut. Gitu ya. Sehingga inhalation, exhalation, inspiration, expiration itu bisa terjadi normal, quiet atau force. Ya. Ini salah satu. Nah, sebentar. And then we go now the transport. Ya, tadi temennya bilang oksigen transport in the blood. Ya, ini hanya 3% yang ada di dalam plasma. Masih ingat plasma darah? Kalau darah di dalam pembuluh darah kita itu ada darahnya kan ya, yang warna merah itu darahnya kan ya. Nah, darahnya itu ada selnya, ada plasmanya, cairannya namanya plasma. Jadi 3% dia itu terdisosiasi di plasma. Nah, yang 97% ini berikatan dengan sel darah, tapi yang sel darah merah. Sel darah merah ada oksigen, ada Hb-nya. Nah, dia berikatan dengan si Hb. Ya. The binding is reversible. Hb tambah O2 jadi HbO2. Ini cepat sekali nih, bolak-balik nih reaksinya. Kalau dalam kimia ini bolak-balik. Akhirnya gampang terikat, gampang juga dilepaskan. Karena sepanjang perjalanan siapa yang butuh oksigen maka dia akan dilepaskan ke jaringan. Gitu sih oksigennya, ya. Nah, ini CO2. CO2 ini 10% ini di plasma, kemudian ini berikatan juga dengan protein Hb, tapi di situs pengikatan yang berbeda dengan oksigen. Nah, ini 30%. Nah, yang paling banyak adalah dalam bentuknya tadi ya, dari Hb, H+, ini CO2 dijadikan HCO3-, asam karbonat, chemically modified as carbonic acid. Ya, yang ada di dalam darah juga. Tapi tidak terdisosiasi, tapi dalam bentuk HCO3. Gitu ya. Oke. Ini tadi sudah ya. Ini tadi cerita kapasitas. Namanya cerita kapasitas paru. Ada yang namanya total, kapasitas total. Jadi berapa udara yang bisa masuk paru, sebanyaknya berapa. Kalau aqua itu 9.000 mili ya, 9 liter. Paru kita itu bisa 5.000 mili. Hampir sama kayak galon aqua ya, paru kita ya. Sebesar itulah dia. Gitu. Nah, kemudian Anda kenal yang namanya volume tidal. Ini cuma 500 mili. Ini volume yang keluar masuk pada saat pernafasan normal. Tapi kalau tadi kayak saat Anda inspirasi paksa tadi, itu mengembang maksimal itu bisa sampai 5.000 mili. Gitu. Ini contohnya seperti ini. Ya. Kemudian ini ada yang namanya dead space, ruang rugi. Jadi di sepanjang mulut, faring, ya itu nggak mungkin nggak ada udara, tetap akan ada udara. Walaupun sudah sampai di alveolus oksigennya, tapi akan ada yang tertinggal di situ. Itu namanya anatomic dead space atau ruang mati udara. Okay, so this is the
The illustration ini berapa milinya Anda bisa lihat di sini ya, tadi temannya sudah jelaskan juga. Then I would like to talk about tadi pulmonary surfactant already. Ini sekarang pusat kontrol nafas yang tadi mungkin temannya belum terlalu detail ya menjelaskan di kontrol nafas. Kontrol nafas nih yang pertama di otak tuh ada di bagian belakang sini ya, pons dan medula oblongata sini. Oke, selain itu ini ada di bagian korteks ya sebenarnya ya, kontrol dari nafas, korteks, bagian pons dan medula. Nah di pons ini, nih yang di pons ini namanya pontine grouping, pontine grouping. Ini pons. Ya, ini ada pusat namanya pneumotaksik, ada apneustik. Nah yang si pneumotaksik ini mengatur kecepatan nafas. Inhalasi, eksalasi. Maka dalam posisi normal nih Anda sekarang nafasnya kan rate-nya sama ya. Kecuali kalau misalnya orang yang memang kurang oksigen, maka dia akan nafas sangat cepat. Gitu. Ya, itu the speed ya. Ya, inhalation and exhalation. Pontine grouping ini sama-sama punya efek tadi, mengatur speed nafas Anda, pneumotaksik dan apneustik ya. Nah, yang di bagian medula nih di bagian bawahnya, medula oblongata, ini ada dorsal, ada Boehringer kompleks, sama ada ventral. Nah, yang dorsal ini inhalasi, mengatur inhalasi. Kalau yang Boehringer kompleks ini ritmenya. Ya, kalau yang ventral mengatur kapan harus eksalasi. Jadi dorsal kapan inhalasi, Boehringer kompleksnya ritmenya, eksalasinya kapan, itu yang kerjakan adalah ventral. Nah, Anda bisa bernafas tadi karena adanya ini kontrol inhalasi, eksalasi. Ya, selain itu ada juga kontrolnya dari sensory input dari mekanoreseptor. Ya, mekanoreseptor yang ada di paru-paru. Tadi stretch mekanoreseptor, reseptor regang ya yang ada di paru. Waktu parunya mengembang itu jadi reseptor juga. Ya, atau juga metaboreseptor. Ya, pada saat Anda exercise lebih ya itu jadi reseptor juga karena Anda ada aktivitas otot. Nah, yang ini periferal karena ada di pembuluh darah tadi, tekanan parsial, oksigen atau CO2. Kalau CO2-nya banyak di darah, ya maka itu jadi sensor supaya si dorsal ini ya bilang inspirasi, buka ini di stretch gitu. Ya. Nah, itu peripheral and central chemoreceptor. Jadi dia sensingnya O2 atau CO2. Ini tadi lung and also muscle, ya. Semua otot-otot ini juga ikut berperan di kontrol respiratory. Tapi yang paling penting ini. Jadi waktu Anda jatuh, bukan. Waktu orang jatuh, Anda jatuh ya. Endah nih yang udah jatuh. Soalnya udah kebalik-balik Endah. Waktu ada orang jatuh, ya, yang berbahaya bukan ini lukanya, tapi yang berbahaya kalau kena batang otak, gitu kan pernah dengar ya? Kenapa? Karena di sini batang otak ini ada pusat nafas. Kalau ini pusat nafasnya fraktur, jadi ini nggak bisa ngirim impuls buat inspirasi, jadi nggak napas-napas. Serem ya. Makanya yang pakai motor hati-hati. Ya tadi sneezing reflex sudah. Ini gangguan yang terjadi pada pernapasan. Oke. Ada pertanyaan? Sampai sini, any questions so far? Sampai jam berapa saya, Ihda? Sampai jam 9, Ibu. Sampai jam 9. Okay, we still have another 20 minutes to go. You have question? Ada pertanyaan? Waktu Anda di ketinggian, nafasnya makin cepat atau makin lambat? Waktu ada di gunung, nafasnya makin cepat atau makin lambat ya?
Ayo, yang cepat atau makin lambat? Jangan lupa after this well prepare ya. Akan ada kuis ya setelah ini ya. Anda diminta mengerjakan kuis seperti biasa. Sebelum kuis, yang mau saya tanya tadi, kalau ada di ketinggian, nafasnya makin cepat atau makin lambat ya? Ayo. Makin cepat, Bu. Oh iya, kenapa makin cepat? Karena oksigennya kalau di ketinggian udah makin nipis. Yes, betul. Ketinggian itu kadar oksigennya semakin rendah. Sedangkan kita butuh jumlah oksigen yang sama. Sehingga kita meningkatkan rate-nya tadi. Rate respiration. Ya. Terus yang kedua, yang harus Anda perhatikan pada setiap gangguan sistem respirasi adalah levelnya. Kalau tadi ada apa? Surfaktan ya. Tadi ingat nggak surfaktan? Tadi ingat surfaktan? Ada di mana tadi surfaktan? Ada di mana surfaktan? Ayo, tadi ada dua tipe selnya, ada tipe 1, ada tipe 2. Yang tipe 1 itu untuk permukaan sel, sehingga si selnya, si organ ini jadi tipis banget. Ada di mana surfaktan? Surfaktannya dihasilkan oleh sel yang tipe 2. Ada di mana? Gimana? Alveolus bukan? Alveolus, iya betul ya, alveolus. Nah, pulmonary surfaktan namanya, menurunkan tegangan permukaan sehingga dia lebih mudah ekspansi, kemudian tidak ada gesekan antara alveolus 1 dengan yang lainnya. Nah, pada bayi ya, bukan bayi, janin di dalam kandungan itu pulmonary surfaktannya itu baru dihasilkan secara optimal pada usia kandungan di atas 7 bulan. Jadi kalau anak prematur suka mengalami yang namanya respiratory distress syndrome. Sindrom distress nafas. Karena belum menghasilkan surfaktan yang adekuat. Jadinya kolaps alveolusnya. Nggak bisa ngembang, nggak bisa ngempis. Ngembangnya nggak maksimal sehingga pertukarannya tidak bagus. Tuh ya, itu respiratory distress syndrome. Ya. Nah, tadi temennya cerita juga, selain surfaktan ada juga cairan di sistem pernafasan, ada di mana? Ada lagi cairan lagi. Ada di mana lagi cairan? Selain surfaktan di alveolus. Di mana? Di mana? Paru tadi. Paru, masih ingat tadi di paru? Ada bagian apa? Ada pleura, ada parietal, ada visceral. Ingat nggak tadi temennya diskusi? Nah, di tengah-tengahnya ada namanya pleural cavity yang isinya cairan intrapleura. Gitu ya tadi ya? Cairan intrapleura kan ya? Nah, cairan intrapleura ini mirip seperti si alveolar surfaktan, supaya tidak ada gesekan antara si paru langsung, ya, organ paru langsung dengan dinding toraks. Nah, kalau pulmonary surfaktan tadi dihasilkannya baru setelah 7 bulan, tapi kalau pleura ya ini tidak, dari awal sudah tidak masalah. Jadi yang agak riskan memang pulmonary surfaktan. Nah, kemudian tadi terkait dengan level gangguan. Kalau pada asma itu levelnya apakah di paru, apa di hidung, apa di mulut, atau di faring? Kalau asma menyerangnya di mana? Asma. Alergi kan ya, ini alergi ya, bisa karena debu, bisa karena udara ya. Ini reaksi alergi sebenarnya. Tapi yang akan berespon itu sistem pernafasan kita di mana? Alveolus kah? Paru kah? Hidung kah? Paru-paru, Bu. Paru-paru yang sebelah mana? Pernah dengar bronkodilator? Kalau orang asma dikasih bronkodilator? Pernah dengar?
Nah, berarti dia di mana tuh levelnya? Bronkodilator, berarti di bronkus ya. Berarti di bronkus. Kalau orang yang rokok, sakit paru-paru, levelnya di mana kerusakannya? Nikotinnya di mana merusaknya? Di paru-paru kah? Paru-parunya bolong kah? Di mana? Tadi unit fungsionalnya yang dia serang. Siapa unit fungsionalnya? Sistem. Alveolus, Bu. Iya, alveolusnya kolaps, nggak mau ngembang. Jadi nggak bisa bertukaran. Nah, ya ini namanya emfisema. Emfisema. Jadi alveolusnya nggak mau ngembang. Ya mudah-mudahan mah kalau anak keperawatan mah nggak ada yang rokok ya. Ya kan? Ada yang rokok nggak? Ada yang rokok kah? Nggak ada yang berani jawab dong, gengs. Ya, ya jadi yang diserang alveolusnya, parunya bisa ngembang, tapi pertukaran udara nggak terjadi. Teh manis sarwa kenehnya, nggak napas juga sama. Parunya bisa ngembang, ngempis, tapi alveolusnya nggak bisa tukeran udara bersih dan oksigen dan CO2. Ya, itu satu-satu kolaps dikit, lama-lama kolaps semua, sehingga dia tidak bisa bernafas. Tidak bisa bernafasnya tadi yang saya bilang, bukan karena tidak bisa mengembangkan paru, tapi kolaps alveolus. Nah, kalau TBC beda lagi. Mycobacterium tuberculosis yang dia serang adalah lobus-lobus parunya. Jadi tadi parunya jadi tidak bisa mengembang. Gitu. Sama sirosis juga paru-parunya. Ya. Nah, itu yang harus paham di mana level gangguannya. Ya. Kalau radang faringitis berarti di faring. Kalau bronkitis berarti di bronkus. Asma juga bronkus. Gitu contohnya. Oke. RDS tadi respiratory distress syndrome alveolus. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya akan kirim di chat box link untuk Anda post test. Ya, masih ada waktu 10 menit. Anda silakan kerjakan post testnya. Ini mau screenshot dulu nggak, Ida? Iya, Ibu mau screenshot. Tolong yang lain di on cam ya. Ayo, Abiel, Apis, Fania. Evi, tunggu selesai 1 ya. 1, 2, 3. Bentar. Untuk slide 2-nya. 1, 2, 3. Oke, sudahkah Ida? Sudah Ibu, tapi aku mau nanya. Untuk besok kan ada IBD ya? IBD pagi jam 7.30. Itu Ibu bisa? Aduh, saya kalau pagi sebenarnya ini tadi anak saya lagi kurang enak badan, saya juga ikutan agak nggak enak, makanya suaranya agak seksi ya malam ini ya. Kayaknya besok nanti kita cari hari lain seperti kemarin ya. Berarti besok pagi. Idih, Satrio langsung yes. Idih, emang saya nggak ngelihat, emang kali katanya ya. Aduh, udahlah, bukan, nanti Anda mabuk juga. Inilah udah sampai jam 9 malam, terus besok pagi Anda harus bangun gitu ya? Gitu ya? Nanti mabok kalian. Besok berarti, bukan besok, nanti kita coba cari hari Kamis, insya Allah saya kosong jam 10 ya. Jam 7 atau kelas RKI. Iya, kalau besok saya nggak bisa, Ida. Oh iya. Kalau Kamis, kalau misalnya teman-teman ada Kamis atau Jumat sore nggak apa-apa. Ya nanti kita diskusi ya, Ida ya. Ya Ibu.
Kamis atau Jumat saya insya Allah agak kosong gitu ya. Terus berarti yang belum kelas RKI sistem pencernaan dan reproduksi ya. Iya, Ibu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan kita malam ini. Ya, selamat malam. Have a nice sleep. But before you sleep, you have to do the test first, oke? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kirim di chat ya. Terima kasih, Bu. Oke. Tuh sudah saya kirim di chat. Silahkan dikerjakan. Saya izin leave ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Oke. Ini nggak bisa dibuka deh kuisnya. Kenapa dah?